Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini masa-masa karantina ya. Ya, kita semua pada di rumah. Ngabisin waktu kita banyaknya di rumah daripada di luar rumah. Karena memang kita harus stay at home. Dan boleh sih keluar rumah, tapi untuk hal-hal yang benar-benar urgent ataupun something very important that you have to do, that you have requires to go out, perhaps. Di samping itu, kalau memang gak ada hal-hal yang memang betul-betul penting, bagus kita di rumah aja. Jangan kita tambah-tambahin lagi masalah penyebaran wabah ini, ya kan? Sudah terlalu banyak korban di luar sana. Mumpung nih kita lagi di rumah aja, aku mau berbagi cerita dikit dong sama kalian. Tapi cerita ini agak mengarah ke ranah horor sih, kalau dibilang. Jadi aku dapet cerita nih, kemarin lagi telepon-teleponan sama teman. Aku dapet cerita dari dia karena ini masa-masa di rumah aja, masa-masa karantina, ataupun ya kita the best way to survive is just stay at home kan. Mereka nih sekeluarga, aku nggak mau nyebutin nama dia gitu ya, karena dia juga nggak mintanya namanya untuk disebutin, tapi aku udah izin sama dia untuk dibagiin cerita ini gitu ke teman-teman sekalian. Dia cerita kemarin ke aku, dia punya adik perempuan 2 orang, punya kakak itu 2 orang juga. Dia anak tengah lah nih, dia cowok sama kayak aku. Adiknya ini 2 orang perempuan sama kayak aku juga. Nah yang paling kecil ada lagi nih, laki-laki. Nah tapi yang paling kecilnya masih terlalu kecil lah, kayak balita atau batita gitu. Nah yang 2 orang cewek ini, mereka main petak umpet nih, karena bosan di rumah aja, handphone pun bosan, main handphone mulu kan bosan ya. Terakhir mereka berpikir untuk coba deh kak, ayo kita main petak umpet gitu. Akhirnya mereka main petak umpet tuh. Pas mereka main petak umpet, emang itu waktunya udah jam berapa sih katanya? Jam 6-an gitu deh. 18.00 wib. Banyak sih orang-orang tua dulu yang bilang jangan main petak umpet kalau udah mau maghrib. Takutnya ini dan itu bla and bla gitu kan. Nah, kejadian nih, si adian nih, si kakak nih jaga. Oke, kakaknya tutup mata. Nah, si adiannya pergilah mencari tempat persembunyian. Adiknya sudah sembunyi, nah si kakaknya nih, dia cari adiknya. Pas dia mencari adiknya, akhirnya dia nyampe lah ke satu ruangan dapur, dimana ruangan dapurnya terbagi 2, dapur dalam dan dapur luar. Mengarah ke dapur luar ada pintu lagi, di-sekat oleh pintu, dimana pintunya ini pintu jaring-jaring gitu, tau gak? Pintu jaring-jaring, jadi kayak ada jaring-jaring kawat nyamuknya gitu. Nah si kakaknya bilang, kamu siapa? Kayak gitu. Dia malah nggak ngobrol nih, dia malah nggak ngobrol, ngajak salaman nih. Mereka 2 orang, yang satu pendek, yang satu lagi, yang satu anak-anak, yang satu setinggi orang dewasa, nggak ada lebih tinggi lagi, setinggi kosen pintu lah, 2 meteran sekian gitu, tinggi dong. Gak lama kemudian dia nanya lagi, kamu dari mana? Kok kamu bisa di luar? Kamu kenapa warna hitam? Kamu kenapa warna hitam? Karena si adik aneh ini curiga, lah kenapa kakak nggak cari aku ya gitu. Nah akhirnya si adik keluar dari tempat persembunyian dan dia datengin lah kakaknya ini. Pas dia datengin kakaknya, lah dia nanya, kakak ngobrol sama siapa? Ini ada teman. Gak lama kemudian ibu dari mereka nih, ibu dari teman aku nih, mamahnya lah ya, datengin tuh. Ngapain kalian? Main petak umpet. Dia kata gitu. Nggak boleh main petak umpet maghrib. Oh iya katanya, biasalah anak-anak mereka nggak tahu ya. Nah setelah dari situ, si kakak tadi ini bilang, mah, tadi situ ada teman siapa? Ada teman setinggi aku, tapi dia nggak ngobrol sama aku, tapi dia ngajak salaman. Terus mamanya sontak bingung dong, lah teman siapa gitu kan? Di luar kan ya, dan di rumah siapa lagi selain mereka sekeluarga gitu? Ada teman lagi. Dia sama papanya, dia bilang gitu. Papanya tinggi, setinggi pintu ini. Sontak mamanya kaget dong.
Terus ya udah dihiraukan tuh. Nah, mamanya tadinya niatannya untuk masak, tahu ini nggak, singkong digeprek tuh, singkong digeprek, siap tuh digoreng. Nah gitu, itu singkong udah dibukain, udah dicuci, dikupas sendiri kulitnya, maksudnya diletakin tuh di situ, di satu wadah seperti baskom atau apa gitu, taruh di situ di dapur luar nih tadi ya. Mamanya ini pergi ke dalam untuk kamar mandi dalam waktu yang sebentar doang. Pas mamanya balik lagi ke sana, tuh ubi udah nggak ada, coba. Itu bersih, seolah-olah ini kisah nyata guys. Itu ubi udah nggak ada, dan mamanya teman aku nih manggil teman aku lah gitu kan. Coba kemarin dong. Dia bilang, ada apa mah? Itu tadi ada ubi di situ, ada yang ngambil nggak? Dia bilang nggak ada. Coba tanya itu sama kakak-kakak. Nggak ada, kak, ada yang ngambil ubi. Kakak bilang nggak ada yang ngambil ubi. Nah tanya deh sama ayahnya, ya ada yang ngambil ubi nggak di situ, ada yang ngambil singkong nggak di dapur? Oh nggak ada gitu. Lah nggak ada yang ngambil singkong, jadi singkongnya siapa yang ngambil coba? Nah ada kecurigaan mungkin mereka tadi yang ngambil, bisa jadi gitu. Tapi mungkin dari cerita ini ya guys, kita bisa ngambil positifnya kalau sebagai bahan pembelajaran aja gitu. Anak-anak itu dijaga, kalau mau maghrib jangan dibiarin main-main petak umpet. Kita juga ini ya, kepercayaan orang-orang tua dulu memang kayak gitu, dan itu kejadian gitu tepatnya. Tapi yang nggak habis pikirnya aku juga pas diceritain dia yang singkong itu gitu, singkong kan bisa hilang gitu. Sekian aja sih cerita horor kali ini yang dapat aku sampein, sama bagilah sama teman-teman semua yang sedang nonton video ini. Dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe guys. Dan nanti kalau kalian mau berbagi cerita-cerita horor yang lainnya ke aku, kirim aja melalui email aku sediain ntar di deskripsi di bawah. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.